Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi ya, setelah kita kemarin belajar tentang hikmah sholat dan zikir. Kita sekarang belajar P5 ini, profil pelajar Pancasila. Pernah melakukan ini kan? Pernah belajar P5 ya? Pernah. Ini P5 yang sudah kesekian kalinya yang sudah kita adakan di sekolahan kita. Oke, sebelum itu saya ingin cek dulu kehadirannya. Saya panggil satu persatu. Abdullah Khairul Azam. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materinya P5, kita nanti materinya pertama adalah pengenalan. Pengenalan tentang apa yang akan kita lakukan terkait P5. Kita saksikan dulu, kita tirukan nyanyian P5-nya ya. Pancasila dan bertakwa Tuhan yang Esa. Kegiatan kita adalah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi. Jadi kita mengambil tema ini temanya gaya hidup berkelanjutan. Kita membuat proyek apa? Daur ulang sampah ya, daur ulang sampah. Nanti kalian bisa membuat produk dari daur ulang limbah sampah. Oke, anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, Bapak akan sajikan video ini dan nanti kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertanyaannya ini, ya. Jadi itu tadi adalah tayangan video tentang fenomena sampah ya, tayangan video tentang fenomena sampah. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu produksi sampahnya sangat banyak ya. Seperti yang sudah kalian di video tadi itu adalah video tahun 2021. Ada yang tahun 2001. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak. Ya, kendalanya yaitu belum bisa mengolah sampah dengan baik dan benar. Nah, tadi ada namanya sampah organik dan anorganik. Apa yang dinamakan sampah organik? Sampah yang berasal dari mana organik itu? Yang berasal dari makanan sisa. Makanan sisa. Boleh. Jadi sampah yang tidak perlu diolah itu akan hancur sendiri. Itu seperti makanan, terus apa? Daun-daunan, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada lembar kertas. Ini tuh LKPD ya. Jadi saya bagikan menjadi ini satu kelompok. Jadi hal yang kamu temukan apa? Tulis bawahnya. Terus pertanyaan, setuju apa tidak? Kalau setuju alasannya apa? Sangat setuju alasannya apa? Tidak setuju alasannya apa? Terus apa yang kamu lakukan ketika melihat fenomena sampah tadi? Gimana? Judul video itu maksudnya gimana? Ya, judul videonya itu fenomena sampah. Ya. Namanya tulis. Yang penting isinya dulu, silakan. Nama sama judul video. Judul videonya apa tadi ya? Fenomena sampah. Ini saya putar lagi. Silakan sambil ditulis. Gak usah tabel, gak apa-apa. Langsung. Tidak usah tabel, gak apa-apa, langsung jawaban. Pertanyaannya tadi, kamu melihat ini tentang apa? Apa yang kamu lihat, yang kamu temukan di video ini? Fenomena sampah. Setelah itu, apa yang kamu temukan? Setuju tidak? Misal ada pengolahan ini, pengolahan sampah. Ini setuju tidak? Kalau sangat setuju, alasannya apa? Misal membuang sampah sembarangan tadi, sampah numpuk, sangat tidak setuju, alasannya apa? Terus yang kamu lakukan setelah melihat sampah yang begitu banyak apa? Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang bagaimana penanganan sampah
Ya, di sini ada istilah 6R. Adalah konsep sederhana namun penting untuk membangun gaya hidup yang ramah lingkungan seperti reuse, reduce, recycle, repair, reuse, dan rating ini. Nah, di sini nanti saya jelaskan satu-satu. Saya lanjut dulu ya. Nah, pentingnya menerapkan 6R di sekolah. Ya. Menjadi contoh. Jadi sekolah itu juga bisa menjadi contoh. Meningkatkan kesadaran, menerapkan 6R, meningkatkan kesadaran siswa tentang lingkungan yang bersih. Terus melestarikan alam. Jadi kalau sampahnya nggak ada, otomatis jadi indah. Ya, lingkungan sampah, misal di kelasnya tidak ada sampah, insya Allah menjadi enak untuk dibuat belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan 6R itu tadi? Ini. Reuse sekarang. Reuse itu adalah menggunakan kembali barang bekas. Kalau kalian punya barang bekas, bisa digunakan kembali, digunakan. Misal, botol bekas dapat dijadikan pot tanaman. Timbo-timbo ya. Timba ya, bisa dijadikan tempat bunga, ditaruh di luar rumah. Tempat pensil atau wadah penyimpanan lain-lain. Ada reduce. Yang kedua, mengurangi penggunaan sumber daya. Penggunaan air. Misal, menghemat air. Adus misalnya. Adus enek banyu sak jeding ngono kae ojo kabeh di gawe adus, disisakan. Nah, terus ada penggunaan listrik. Kalau siang-siang gini, penggunaan listrik harus dimatikan lampunya. Ya. Jangan sampai siang tetap dihidupkan. Ya, karena hemat ini. Terus recycle, mendaur ulang sampah. Jadi di sini kalian pilih mana sampah organik, mana sampah non organik. Tadi sampah organik apa tadi? Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai kembali sendiri ya, namanya organik. Kalau non organik, nah betul, yang tidak bisa terurai sendiri. Ya, ini perlu dikelola, dipisah mana sampah yang organik, mana non organik, dipisah dulu, dikumpulkan, dikelola nanti hasilnya. Yang selanjutnya adalah repair, memperbaiki barang yang rusak. Nah, kalau kalian punya barang rusak masih dipakai, jangan dibuang, harus diperbaiki dulu. Ya, mana-mana. Misal kursi yang rusak diperbaiki, ojo kursi rusak dibuang tuku neh. Kayak wong sugih duit ya. Ya masih punya uang ya enggak apa-apa. Ya, diperbaiki. Kalau masih pantas untuk dipakai aja, diperbaiki. Nah, ini adalah refuse. Refuse apa? Menolak produk yang tidak ramah lingkungan. Ya, kalau kita tidak bisa menolak, tapi bisanya diet plastik. Ya, seperti apa? Plastik. Diet itu maksudnya mengurangi penggunaan bahan-bahan atau bungkus atau makanan yang berbau plastik. Karena kita tidak bisa lepas daripada plastik, belum bisa maksudnya, maka kita harus diet plastik, dikurangi. Misalnya, ojo sering tuku-tuku banyu, misalnya. Lebih baik nggawa tumbler gitu. Sing iso diisi ulang, itu lebih baik daripada kita beli terus. Ya, itu. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh. Terus adalah rating. Selanjutnya ini, berpikir ulang tentang gaya hidup. Ini. Ini ya, langkah-langkah 6R dan lain sebagainya. Manfaatnya banyak 6R ini. Energi, menghemat energi, mengurangi sampah, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Oke. Dari sini saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan repair? Coba angkat tangan yang mau tanya, repair. Repair. Hah? Memperbaiki Barang yang rusak. Memperbaiki barang yang rusak. Oke, betul. Repair adalah memperbaiki barang yang rusak. Kalian masih semangat? Masih. Hanya masih semangat gitu loh. Masih semangat? Masih. Nah, masih semangat. Harus semangat. Oke. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke kontekstualisasi kegiatannya. Nah, nanti tetap harap diperhatikan karena nanti setelah ini kalian akan mendapatkan materi tentang produk.
Produk apa? Produk tentang sampah ini. Ya. Oke, pengelolaan sampah di sekolah menuju lingkungan bersih dan berkelanjutan. Oke. Terus selanjutnya, jenis sampah yang ada di sekolah. Di sekolah kita ada sampah organik, ada tuh daun-daun banyak. Terus ada sampah anorganik, banyak. Kalian makan tadi minuman ya, bungkusnya plastik itu anorganik. Ya, terus sampah B3 adalah sampah berbahaya dan beracun. Seperti apa? Baterai, lampu, hemat energi dan sisa bahan kimia. Baterai itu berbahaya ya, baterai. Tuh. Oke. Jadi nanti berhubungan dengan tugas kalian soalnya ini diperhatikan dengan baik. Sampah organik, potensi pengolahan kompos. Di kita ini masih belum ada tapi masih diusahakan. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan belajar untuk pengelolaan sampah kompos ya. Yang berbau organik ini. Pengumpulan, pengolahan, hasilnya. Nanti bisa dibuat untuk apa? Pupuk dan lain sebagainya. Banyak manfaatnya itu kalau organik. Terus sampah anorganik. Sampah organik itu punya potensi daur ulang. Seperti apa? Plastik. Plastik ini mau kalian jadikan apa? Misal botol aqua air kayak gini, ini. Lah ini mau dijadikan apa? Misal Pak untuk pawai telur. Buat ada pawai telur ya. Itu bisa juga dimanfaatkan untuk hiasan atau untuk ada pensil dan sebagainya. Nah, produk daur ulang sampah dari sampah anorganik contoh botol air. Botol air yang terbuat dari plastik didaur ulang itu bisa. Tas dari plastik juga ada. Misal dari apa? Bungkusnya kopi. Bungkus kopi itu bisa itu didaur ulang. Nah, manfaat daur ulang sampah. Mengelola sumber daya, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Mencegah polusi. Oke, kesimpulannya adalah pengolahan sampah di sekolah merupakan tanggung jawab bersama ya. Jadi tidak hanya guru tapi kalian juga harus mengelola sampah dengan baik. Kalau punya bungkus makanan silakan dibuang tempat sampah, jangan sembarangan. Oke. Ini tugas kalian. Ini saya bagi lagi nih ya. Tadi siapa mau? Ini tugasnya saya bagi kertas. Terus jadi tugasmu satu ini, buatlah tabel daftar sampah yang bisa didaur ulang. Misal ada nama sampah, produk yang bisa dihasilkan dan alat dan bahan yang dibutuhkan apa. Misal botol minuman. Nama sampahnya itu botol minuman yang bisa dihasilkan. Misalnya kira-kira kalau saya memproduk botol apa, memakai botol minuman itu apa yang bisa dihasilkan. Oke, silakan coba. Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit. Atau 5 menit lah ya. Silakan. Usah banyak-banyak ya. Tulis 2 atau 3 saja. Tidak usah banyak-banyak, tulis 2 atau 3 saja. Ya ini kan masih masih banyak pilihan ya. Ya nanti kamu di selanjutnya nanti milih apa yang membuat. Misal kamu temukan yang bisa daur ulang apa gitu. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai memasuki aksi. Aksi kita adalah penentuan produk dan pembuatan produk dari limbah daur ulang. Ya, kemarin sudah saya pernah bilang bahwasannya untuk pembuatan produk harus benar-benar real dari sampah ya. Artinya benda yang tak terpakai. Ya. Nah, tahapannya adalah ini. Tahapan pembuatan produk dari limbah daur ulang. Pengumpulan dan penyortiran. Kalian misal mau buat apa? Contoh. Misal kalian mau buat tas misalnya. Bahan-bahan yang tidak ada berhubungan dengan tas disortir. Dibersihkan dulu. Jangan terus nggak dibersihkan bau ya. Dicuci dulu, kalau plastik dicuci, terus di PPC, dijemur. Pembentukan bahan baku, terus terakhir pembuatan produk. Ya, nanti yang saya bilang bahwasanya kalian harus membuat produk di situ. Produk apapun.
Kelompoknya kan sudah saya bagi itu.
Hal-hal yang harus kita perlukan terkait kegiatan refleksi itu adalah ini, evaluasi kita. Perhatikan sini. Hambatannya apa? Kita berhasil enggak? Hambatannya apa? Membuat produknya itu hambatannya apa ya? Mulai dari pengumpulan sampah, memilah sampai membuat produk. Ya, ini kita refleksi. Setelah itu, dampak kegiatannya. Jangan jelas lingkungan menjadi bersih ya. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya pemanfaatan hasil daur ulang. Misalnya membuat produk yang lebih baik misalnya. Membuat produk yang lebih baik misalnya. Nah, itu perlu kita tingkatkan lagi, latihan lagi. Misal nanti kita bisa membuat yang lebih bagus biar bisa dijual, bernilai ekonomis tinggi gitu. Nah, untuk lembar evaluasinya ini ya. Yang jelas tahapannya ada 4, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah, pemanfaatan hasil daur ulang sampah. Keberhasilannya apa? Berhasil tidak? Terus tantangan, hambatannya apa? Kesulitannya di mana? Ya. Terus bagaimana kamu mengatasi kesulitan itu? Dengan cara apa? Ini. Ya, di sini. Kan anak sekalian, ini kan saya bagikan beberapa lembaran lagi. Gini. Ini kelompok berapa ini? Terus sini. Oke ya, saya beri waktu untuk mengisi itu ya. Silakan diisi dan berdiskusi. Silakan didiskusikan dulu, diisi. Oke, perhatikan. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Hari ini nanti kita kumpulkan. Nanti setelah selesai penutupan dikumpulkan ke depan ya. Nah, terakhir perhatikan sini, kita tutup terlebih dahulu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi begini ya. Sebagai penutup kata-kata dari saya minta tolong ke kalian, kalau ada sampah apapun di dekat kalian silakan nanti diambil, dimasukkan ke dalam tong sampah ketika sudah selesai pembelajaran ya. Jangan sampai sampah itu membuat kita menjadi penyakitan ya. Karena sampah juga menimbulkan penyakit juga ya. Ya. Dan menimbulkan tidak indah. Oke ya. Terus yang terakhir jangan lupa selalu tersenyum. Ya, silakan ditutup dulu dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.